Shalom. 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 Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Tentunya kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Dengan berkat kesempatan, berkat kesehatan dan kemauan. Inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan apakah kita sudah mempersiapkan diri? Kita akan naikkan pujian. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Maka banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Maka banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Maka banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Katakan, sudahkah kita sedia? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Serta banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat, tak bercela. Yang telah siap sedia, yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat,
tak bercela, kudus tak bercacat, kudus tak bercacat, tak bercela. Katakan kudus tak bercacat, kudus tak bercacat, tak bercela. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu kesempatan yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai mempelai pria surga, kedatangan kali yang kedua. Ada satu pertanyaan, sudahkah kita siap sedia mempersiapkan diri untuk menguduskan agar pada waktu Yesus datang kali yang kedua didapati sidang jemaat kudus dan tak bercatat dan tak bercela seperti Engkau adanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan yang masih ada ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau, agar kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami menggunakan sesuai janji-Mu Tuhan, juga sesuai dengan kemurahan-Mu, agar kami mendapatkan, oh haleluya, firman-Mu, sehingga firman-Mu menguatkan kehidupan kami dan membentuk setiap pribadi, baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang ada di rumah-rumah, baik pemirsa maupun pendengar yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Lawat mereka Tuhan, berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mempersiapkan pujian kemuliaan bagi nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, juga pakai alat-alat yang ada. Urapi semuanya Tuhan, jauhkan dari kuasa roh jahat terus setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah PA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sangat mengasihi. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya sidang jemaat dimanapun Anda berada pada malam hari ini tentu selalu mendapatkan berkat. Baik itu berkat keberhasilan, berkat kesehatan, terutama adalah berkat keselamatan, hidup kekal sampai di Yerusalem yang baru. Marilah kita bersama-sama akan naikkan pujian keberhasilan, kesehatan, dan keselamatan. Haleluya, haleluya. Seperti Dia, mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku.
berkat keselamatan, hidup damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Itulah yang menjadi idaman bagi kita sekalian. Agar dalam kehidupan mengiring Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Baik berkat hari ini maupun berkat yang akan datang. Puji nama Tuhan, hanya dekat Tuhan saja hati kita akan menjadi tenang. Dan kehidupan kita mau berserah di bawah kaki Yesus. Dan kehidupan kita dibentuk sesuai dengan firman. Inilah hanya dekatmu. Hanya dekatmu, ku rasa tenang. Sebab kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi, selalu kau memberi kepuasan buatku. Dengan air hidupmu, ku rasa damai, penuh sukacita di dalammu ya Yesus. Katakan tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Hanya dekatmu, ku rasa tenang. Sebab kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi, selalu kau memberi kepuasan buatku. Dengan air hidupku, ku rasa damai, penuh sukacita di dalammu ya Yesus. Tangan kananmu Tuhan, kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Tunggu ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Sungguh ajaib segala, sungguh ajaib segala
Mari sidang jemaat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu pada kesempatan ini Tuhan, di mana Engkau sudah berkemuran atas kami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, sehingga saat sore hari ini kembali kami boleh menerima kemurahan-Mu untuk Bapa ada dalam ibadah PA disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Dan biarlah Bapa kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu mengurapi setiap kami dimanapun sidang-Mu juga berada. Untuk itu Bapa kami serahkan semua kebenaran kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau ada kekurangan kelemahan yang ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Berilah kepada kami kesempatan yang baik ini Tuhan, untuk membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau ada kuasa-kuasa yang masih mau dan berusaha untuk mengacaukan akan firman-Mu, untuk menolak ataupun mengelak firman-Mu, untuk itu kami mengundang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga menolong di dalam gereja-Mu ataupun persekutuan di mana mereka sedang ada secara online juga di tempat masing-masing. Engkau juga berhadir di antara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Ya, dimanapun saudara berada, ya, saya percaya sekalipun saya tidak melihat satu persatu, tapi saya percaya sidang jemaat yang ada sedang mempersiapkan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Alkitab sudah siap ya, karena itu dibutuhkan ya untuk memberikan ya kepada kita ya, yaitu kebenarannya. Dan juga catatan ya, mari perlu untuk mencatat, silakan saudara mempersiapkan. Dan juga nanti ada perjamuan suci dan saudara juga sudah mempersiapkan ya perjamuan suci masing-masing untuk supaya nanti di saat kita masuk dalam perjamuan suci semua sudah siap untuk mengikutinya. Ya, untuk itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberikan bimbingan kepada kita terus lewat firman-Nya yang tentunya ada di dalam pengbalan ini. Nah, untuk itu mari ya sidang jemaat harapkan mengikuti terus ibadah-ibadah yang ada supaya tersambung, terkonek antara firman terus bertumbuh. Nah, kita masih kembali untuk melihat di dalam persiapan kita ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, atau istilahnya dalam tema itu persiapan Paskah, lepas dari dunia. Saatnya nanti kita sudah membahas beberapa hal ya, tentang persiapan Paskah, apa saja yang dipersiapkan ini. Tetapi saat sore hari ini saudara dikasihi Tuhan, kembali ya kita untuk memperhatikan kehidupan kita di hari-hari ini, untuk kita mengalami kelahiran baru atau mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Ya, ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya saya akan kembali mengajak dan mengulang di dalam Matius 26 ayat 23 sampai 25. Ya, ini kita baca ulang. Matius 26 ayat 23 sampai 25. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia.
Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang ini sekiranya tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat 24 tadi tuliskan Yesus berkata lebih baik bagi orang itu yaitu Yudas sekiranya tidak dilahirkan. Ya. Jadi Yesus mengatakan langsung lebih baik Yudas tidak dilahirkan. Sebab percuma dia dilahirkan sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi sebagai seorang rasul. Dia sebagai orang Israel, umat pilihan Tuhan. Yudas waktu menjawab itu, dia mengelak. Oleh karena sesungguhnya dia sudah punya rencana untuk menjual Yesus. Tapi dia mengatakan, bukan aku, ya Rabi. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, sebab Yudas tidak mengalami kelahiran baru. Tidak mengalami pembaharuan. Kalau Yudas saat itu dia mau mendengar firman Tuhan yang mengatakan begitu keras dan dia katakan ya. Bukan mengatakan bukan aku ya Rabi. Kalau ya mengaku ada pembaharuan. Yesus pada saat itu pasti mengampuni. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Di sini kita melihat satu contoh Yudas tidak mengalami kelahiran baru atau pembaharuan. Sehingga dia tetap manusia darah daging. Darah daging tidak mewarisi kerajaan surga untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu saudara dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi kehidupan jangan seperti Yudas. Mari saya ajak untuk melihat. Di dalam kitab Keluaran 13 ayat 13. Kitab Keluaran 13 ayat yang ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Jadi anak keledai yang lahir harusnya ditebus dengan seekor domba. Kalau tidak ditebus harus dipatahkan batang lehernya. Ada dua kemungkinan. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu laki haruslah kau tebus. Jadi kalau keledai yang lahir tanpa penebusan anak domba, maka keledai ini lahir hanya untuk dipatahkan lehernya. Tadi lebih baik gak usah lahir kayak Yudas. Ya, lehernya ini. Percuma dilahirkan. Ini. Ya, nasibnya seperti Yudas. Jadi keledai yang tidak mengalami penebusan. Tadi nasibnya seperti Yudas. Ya, keledai itu menunjuk bangsa kafir. Ya, menunjuk kepada bangsa kafir. Ya, kita ini bangsa kafir. Kalau tidak mengalami penebusan, nasibnya seperti Yudas. Patahkan batang lehernya ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ada satu kisah di dalam Hakim-Hakim pasal 15 ayat 16. Nanti saudara membaca ya ayat ini secara keseluruhan itu tentang Simson. Ya. Hakim-Hakim 15 ayat 16 ya, waktu dia mau dikejar ini sama bangsa kafir, bangsa Filistin itu juga bangsa kafir. Simon berkata dalam ayat 16 dengan rahang keledai. Ya, bangsa keledai itu kuhajar. Ya,
bangsa keledai bangsa kafir. Dengan apa? Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah melakukan itu, ya, rahang keledai dibuang. Nah, nanti saudara baca kisahnya ini. Di saat Simpson melawan bangsa Filistin itu dengan rahang keledai. Bangsa Filistin itu bangsa kafir. Jadi bangsa kafir yang tidak ditebus oleh darah Yesus, nasibnya seperti Yudas. Ngapain dilahirkan? Percuma dilahirkan, kata Yesus. Sebab ia lahir untuk dipatahkan batang lehernya. Jadi lahir patahkan batang lehernya, wis dead. Ngapain lahir? Nah, leher ini bicara tentang hubungan tubuh dengan kepala. Jadi kalau batang leher dipatahkan berarti tidak ada hubungan dengan kepala. Kita tubuh tidak ada hubungan dengan kepala. Binasa untuk selamanya. Sehingga tidak mewarisi kerajaan surga ini. Untuk itu mari ya, di hari-hari ini juga Tuhan banyak bicara tentang kelahiran baru, tentang keubahan hidup. Supaya kita nanti sampai pada sasaran yang dituju ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang lama. Waris dari nenek moyang ini. Ditebus bukan dengan, ya tadi dikatakan dengan perak atau emas. Ya. Perak ada harganya, emas ada harganya, ya, sekalipun mahal. Tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi kalau kita dulu, ya, negara kita dijajah, ada perjuangan, ada penumpahan darah dari pahlawan-pahlawan kita untuk membebaskan penjajahan itu. Nah, itu perlu pengorbanan darah. Tapi masih darah manusia. Tetapi darah yang mahal ini, satu-satunya darah mahal. Oleh karena darahnya Yesus itu darah yang tidak ada cacat. Artinya Yesus itu tidak pernah didapati kesalahan atau dosa. Berarti darah orang yang benar. Ini harganya mahal. Bahkan yang terkaya di dalam dunia ini itu nggak bisa menandingi, nggak bisa membayar darah Yesus yang mahal. Ya. Kalau manusia dengan darahnya sendiri, ya, nggak mampu untuk menghapus dosa kita sendiri, nggak mampu. Ya. Karena darah orang berdosa ya nggak mampu untuk menghapus, menebus. Tapi darah Yesus yang mahal, benar-benar mahal dan tidak ada yang bisa menandingi.
Ini saudara dikasih Tuhan. Apalagi dikatakan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yudas itu rasul tapi bisa binasa. Apalagi kita bangsa kafir. Sebagai bangsa kafir kita harus berusaha untuk mengalami penebusan oleh darah Yesus yang mahal itu. Supaya kita tidak mengalami nasib seperti Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita mau melihat supaya kita tahu apa bukti sehari-hari kita bangsa kafir atau keledai ini ditebus oleh darah Yesus. Apa buktinya? Apakah hanya kita mengatakan aku percaya kepada Yesus dan lain sebagainya dalam pujian? Ya. Tapi kita mau melihat ya, bukti sehari-hari bangsa kafir atau keledai yang ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Yang pertama, ya, tentu ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ini yang pertama, buktinya kita bangsa kafir ditebus oleh darah Yesus, ditebus oleh darah yang mahal. Artinya, ya, darah yang mahal itu artinya kalau tadi satu, ya, itu buktinya sehari-hari ditebus oleh darah yang mahal. Ya. Yang pertama ditebus oleh darah mahal artinya Wahyu 1 ayat 5. Ya. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi arti pertama, bangsa kafir dilepaskan dari dosa-dosa yang membuat kehidupan kita menjadi binasa. Ya. Lewat darah yang mahal, kita dilepaskan dari dosa. Itu bukti pertama. Ya. Dilepaskan dari dosa. Ya. Dosa apa? Ya. Wahyu 21 ayat 8. Ya. Kita harus dilepaskan dari dosa. Dosa apa? Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Jadi dosa-dosa yang membuat bangsa kafir tadi menjadi bangsa yang terhina. Oleh karena ya, jatuh di dalam upah dosa maut. Ya, yang membawa kepada kebinasaan dalam api neraka ini. Jadi kita harus dilepaskan dari dosa-dosa ini. Dosa yang langsung membawa, ya, tadi dikatakan kepada kematian yang kedua. Api yang menyala-nyala dan belerang. Ya, ini ada 8 dosa utama yang membawa langsung ya, kebinasaan. Ya, atau di sini dikatakan dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi buktinya kalau kita sudah ditebus ya, oleh darah yang mahal, berarti kita sudah dilepaskan dari dosa-dosa. Khususnya 8 dosa utama ini. 8 dosa utama ini itu berkembang. Ya.
penakut, ya, dan selanjutnya. Nah, ini berkembang. Untuk itu kita harus mau ditebus, ya, dengan darah mahal, dilepaskan dari dosa-dosa ini. Ya, nanti saudara baca ulang 8 dosa ini. Nah, dan B, Wahyu 1 ayat 6. Jadi bukti kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah lepas dari dosa-dosa ini. Ya, B, setelah dilepaskan dari dosa-dosa ini, Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kedua, darah Yesus itu mengangkat kita menjadi raja-raja dan imam-imam. Bangsa kafir yang memiliki jabatan pelayanan seharusnya tidak mendapat bagian, hanya Israel. Tetapi kalau sudah ditebus dengan darah yang mahal tadi, ya, sehingga lepas dari dosa-dosa, dari 8 dosa ini, kemudian ya kita diangkat menjadi raja-raja dan imam-imam. Sehingga kita bangsa kafir mendapat kemurahan untuk memiliki jabatan pelayanan. Mendapat jubah Yusuf, jubah yang maha indah. Jadi kalau kita tidak punya jabatan pelayan, berarti kita sedang tidak punya jubah. Tidak pakai jubah. Artinya sedang telanjang. Tetapi kalau kita menjadi raja-raja dan imam-imam, kita menjadi kehidupan yang indah dan mahal di hadapan Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, tadi ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua, ditebus oleh darah anak domba yang tidak bercacat celah. Ya. Kalau bicara anak domba atau bicara domba, berarti ada kaitan dengan penggembalaan. Ya. Ada kaitan dengan penggembalaan. Jadi sesudah tadi ditebus dengan darah mahal, dilepaskan dari dosa-dosa, diangkat menjadi raja-raja dan imam-imam, harus tergembala. Kejadian 49 ayat yang ke-11. Kejadian 49 ayat yang ke-11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Jadi kalau sudah ditebus, ya, jangan tertambat lagi pada dosa, tapi tertambat pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita tergembala dalam pokok anggur yang benar, firman pengajaran yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Firman pengajaran yang benar, pokok anggur. Ya. Jadi kita tergembala. Untuk tergembala sudah sering disampaikan kan, syaratnya tergembala selalu berada dalam kandang pengembalaan. Kalau dalam tabernakel dalam ruang suci, berarti tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dan bukan saja absennya enggak bolong, tapi juga harus mendengar dan dengar-dengaran kepada firman penggembalaan atau suara gembala agung. Sehingga
jangan sampai mendengar suara asing yang tidak senada dengan firman penggembalaan. Ya, pasti nanti akan mudah bimbang, bahkan bisa menolak firman yang ada dalam penggembalaan. Ya. Juga selain suara asing juga bisa termasuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, suara asing ini hanya membuat kita menjadi tidak tenang. Bahkan bisa melemahkan iman kita. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Tidak menyalahkan kadang-kadang ya, semua diambil dari Alkitab. Tapi banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan Alkitab membuat kita menjadi bimbang. Ya. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Seperti berdiri di atas dua perahu. Ya. Jatuh nanti ini. Ya. Contohnya Yudas. Ya, kehidupan yang memilih suara dari imam-imam kepala dan sekutunya. Ya, dia ya, lebih memilih suara-suara yang sumbang. Ya, imam-imam kepala dan sekutunya daripada mendengar suara Yesus. Di sini Yudas terpengaruh. Dia seorang rasul. Dia mengikuti Yesus dari muridnya, tetapi bisa terpengaruh dengan suara Yesus. Ya. Kalau keledai ini tidak tertambat pada pokok anggur yang benar, tidak tertambat, berarti akan menjadi keledai liar. Atau disebut bukan liar saja, tapi keledai jalang. Ayub pasal 39 ayat ke-8. Ayub 39 ayat yang ke-8. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Itu dalam Ayub 39. Keledai liar disesatkan oleh ajaran sesat, liar ke sana kemari, ya. Dan keledai jalang, ya. Kita tahulah namanya jalang, ya. Sudah liar tambah jalang, ya. Artinya jatuh dalam dosa kejahatan dan kenajisan sampai puncaknya dosa. Jadi sudah jadi keledai liar. Bangsa kafir ini liar, enggak tergembala, disesatkan oleh ajaran ya yang menyesatkan, ya, dan juga jalang. Ya, tahulah artinya jalang. Ya. Berarti jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Sedang di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-11, Kejadian 49 ayat 11, ia akan menambatkan keledainya pada pokok anggur dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Jadi kalau tertambat pada pokok anggur yang benar tadi, tergembala, kita akan dicuci, disucikan. Sehingga kita mengalami penyucian terus-menerus secara intensif terhadap tabiat bangsa kafir. Kita bangsa kafir punya tabiat bangsa kafir. Tetapi kalau sudah ditebus dengan darah Yesus, sudah menjadi imam yang raja-raja, harus mau tekun
dalam kandang pengembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, berdengar dan taat dengar kepada firman yang ada dalam pengembalaan, sehingga kalau kita tertambat pada pokok anggur yang benar, kita disucikan terus menerus. Disucikan dari tabiat kita, tabiat bangsa kafir. Apa tabiat bangsa kafir? Ya, Tuhan Yesus mengatakan sendiri. Ya, tabiat bangsa kafir salah satunya yaitu seperti anjing dan babi. Ya, seperti anjing dan babi. Ya, ini kalau di daerah-daerah tertentu, ya, 2 ini menjadi lauk pauk yang favorit kalau diolah enak. Tapi saudara dikasih Tuhan, ini tabiat bangsa kafir, yaitu seperti anjing dan babi. Anjing itu dikatakan menjilat muntah. Sudah muntah dijilat kembali. Muntah itu lewat mulut. Itu berarti perkataan yang sia-sia, perkataan yang najis, perkataan yang kotor, termasuk dusta dan lain-lain. Ini harus disucikan. Tabiat bangsa kafir. Jadi sudah ngomongnya enggak karu-karuan. Perkataan yang sia-sia, enggak ada artinya. Perkataan yang najis atau kotor. Suka maafkan misu-misu, kebun binatang keluar semua, marah-marah tanpa sebab dan lain sebagainya. Itu harus disucikan dari kata-kata. Kalau tidak disucikan dari kata-kata, kata-katanya perkataan tidak disucikan, maka perkataan itu tidak mencapai sempurna. Berarti, perkataan sampai tidak ada salah. Kalau perkataan tidak ada salah, sama dengan sudah menjadi sempurna. Tapi perkataan itu kalau terus menerus nggak mau disucikan ini. Jadi untuk itu kita mau supaya kita disucikan dari tabiat bangsa kafir ini, perkataan ini, bukan untuk kata-kata kotor, najis, dan lain-lain, gosip dan menghakimi dan lain-lain. Itu kita harus disucikan mulai dari perkataan kita itu. Itu salah satu tabiat bangsa kafir. Tabiat bangsa kafir yang lain tadi babi. Babi sudah dimandikan bersih. Kembali lagi ke kubangannya. Artinya perbuatan dosa yang diulang-ulang sampai nanti puncaknya dosa itu. Jadi sudah bertobat. Balik lagi. Sudah bertobat lagi, balik lagi. Ini. Jadi perbuatan-perbuatan dosa ini harus disucikan. Dosa ini hanya bisa disucikan kalau tertambat pada pokok anggur yang benar tadi. Ada darah buah anggur, yaitu lewat darah Yesus. Disucikan ini. Dari tabiat bangsa kafir, anjing dan babi. Tapi masih ada tabiat bangsa kafir yang lain. Apa itu? Yaitu tabiat bangsa kafir yang lain. Kekhawatiran. Siapa enggak pernah khawatir? Itu kekhawatiran memang salah satu manusiawi. Tapi kekhawatiran yang lain itu tabiatnya bangsa kafir, kita akui ini. Di dalam Matius 6, Injil Matius 6 ayat 31 sampai 34. 31 sampai 34. Matius 6 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan?
apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya. Ini kekhawatiran akan hidup sehari-hari. Ya. Ayat 32, semua ini tadi, ya, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua ini cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini tabiat bangsa kafir yang lain, ada kekhawatiran akan hidup sehari-hari dan masa depan. Ya. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan punya janji buat kita. Ya. Sehingga kita tidak perlu menjadi khawatir akan kebutuhan hidup ini sehari-hari. Ya. Di dalam penampian, ya, di dalam penampian hari Minggu Ibadah Raya, ya, penampian antara gandum dan sekam. Sekam itu dibutuhkan untuk ada bulir gandum. Kalau nggak ada sekam, tidak mungkin ada bulir gandum. Inilah fasilitas jasmani kita. Tapi jangan sampai kita khawatir akan kehidupan sehari-hari. Ya, sebab kita akan dipakai. Jadi fasilitas. Tujuannya adalah bulir gandum atau buahnya. Setelah dipanen, sekam itu dipisahkan. Kulit dan bulirnya dipisahkan. Sekam dibakar, ditampi. Bulirnya yang dipakai. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mengasihi Dia, ya, kita menjadi sarana untuk kita ada buah nanti yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu tujuannya kita. Untuk itu saudara dikasih Tuhan. Kalau kita khawatir, itu akan mengakibatkan kita tidak bisa mengutamakan kerajaan surga. Dan juga tidak bisa mengutamakan kerajaan surga dan tidak bisa mengutamakan ibadah dan pelayanan kita. Mau ya, mengutamakan kerajaan surga lebih dari segala sesuatu, pikir-pikir dulu, khawatir nanti. Untuk ibadah pelayanan khawatir nanti. Ya. Mau ibadah apalagi pelayanan, wah sudah rintik-rintik. Udah gelap lagi, udah rintik-rintik. Wah khawatir hujan deras. Ya, hujan deras, kena hujan aku sakit, pilek, flu dan sebagainya. Khawatir, sudah enggak nyang tahu ya, enggak berangkat, enggak pergi karena khawatir ini. Tapi Tuhan tolong, jangan sampai kita khawatir. Mau meninggalkan rumah, apalagi ya kalau sekarang ini ibadah online, ya. Yang lalu masih ibadah di gereja, mau meninggalkan ibadah, meninggal ke rumah, masuk ibadah, rumahnya nggak ada siapa-siapa, dikunci, kosong,
khawatir nanti dibobol maling. Ya. Ini kekhawatiran ini mengakibatkan nggak bisa mengutamakan kerajaan surga dan tidak bisa mengutamakan ibadah dan pelayan lebih dari segala sesuatu. Dan juga khawatir itu mengakibatkan tidak bisa hidup benar. Kalau kita mengalami penyucian secara intensif terus-menerus, hidup kita akan ditata oleh Tuhan sampai rapi. Amin. Bukan ditata rambutnya tok. Ya, bukan pakainya tok. Ya. Tapi hidup kita akan ditata, berarti diatur, ya, menjadi rapi. Sampai nanti, ya, kita dipakai menjadi mempelainya Tuhan. Dan kekhawatiran itu juga mengakibatkan tidak bisa memberi. Ya, tidak bisa memberi ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Artinya tidak bisa memberi menjadi kikir dan serakah. Ya. Kikir itu nggak bisa memberi. Ya. Bukannya tidak punya sesuatu untuk diberikan, tapi tidak bisa, tidak mau untuk memberi. Itu kikir atau pelit. Ya. Serakah. Ya. Haknya orang lain, ya, dipek. Ya. Ini kakak adik suka-suka, ya, jatahnya adik, ya, adik dikibulin karena serakah, kakaknya wis dipek ae. Serakah sampai merampas haknya Tuhan. Ya. Perpuluhan dan persembahan khusus. Ya. Tuhan sudah jelas menuliskan. Ya. Di dalam Maleakhi khususnya. Ya. Kalau kita tidak mengambil milik Tuhan sama dengan kita menjadi penipu. Ya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Dasarnya perpuluhan itulah kebenaran. Kalau persembahan khusus dasarnya adalah sukarela. Enggak ditentukan berapa-berapa. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan, berarti kita tidak mungkin bisa mengembalikan perpuluhan. Benar? Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ya, bicara tentang perpuluhan, karena ini harus dijelaskan, ya, mungkin sudah ada yang mengerti, jelaskan supaya kita tidak kabur. Karena ini kebenaran. Ya. Oh bukan Pak Gembala ngomongnya ikut terus. Ya biarin dia ngomong orang. Tapi saya akan bawa tentang kebenaran. Kalau saudara bekerja paling gampang. Ya kan? Gajian paling gampang kan? Gajinya sakmene. Ya. Perpuluhan jelas gampang kan? Tetapi kalau yang bekerja, ya. Contoh soal dulu Bapak Daud, perancangan. Ya. Lah, duitnya itu ada duit, hasil jualan besok dipakai lagi untuk kulaan. Ya. Terus ada uang masuk, besok dia. Pak, aku gak iso ngitung untung ruginya. Kalau perusahaan besar untung ruginya ada. Tapi belum tentu dari perusahaan besar itu untungnya nanti akhir tahun diperpuluhkan. Ya.
tidak menyinggung tentang itu, tetapi yang harus dijelaskan adalah bahwa perpuluhan dasarnya kebenaran. Ya. Aku rugi. Kalau Pak Daud Rami dulu katakan, ya apa cara ngitung? Saya nggak usah susah-susah. Sampai ndak punya asisten atau ndak punya akuntan, sekalipun anaknya akuntan, tapi nggak mungkin ngitung-ngitung itu. Ya. Lah terus ya apa? Duitnya besok buat belanja, gak bisa ngitung. Tidak usah lihat untung atau rugi. Tapi apa yang Pak Rami, saya bicara Pak Rami, apa yang Pak Rami ambil untuk kehidupan sehari-hari, masa hidup sehari-hari tidak ngambil uang, dari kotak petinya uang itu di toko, aku mau beli tempe, diambil. Mau beli itu diambil. Mau beli odol diambil. Dihitung nanti untung rugi. Ya apa ngitung? Enggak usah susah. Setiap mengambil uang untuk belanja, untuk keluarga diri kita, catat. Itu hitung habisnya berapa. Itu dipersepuluhkan. Dari habisnya itu persepuluhkan. Enggak usah susah. Ngomong aku perusahaan ini rugi dan lain sebagainya. Enggak usah ngomong. Apakah kita setiap hari kalau rugi tidak makan, tidak membeli kebutuhan sehari-hari? Ini saya diajarkan oleh yang senior dulu. Ya. Ini kebenaran. Ya. Jadi enggak usah bingung ya untuk rugi perancangan tokoku ini, enggak usah. Setiap kali untuk kebutuhan hidup keluarga itu berapa jumlahnya satu bulan, itulah yang diperpuluhkan. Ya. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak dinilai serakah oleh Tuhan. Kalau keledai dalam tabiat anjing dan babi dan ada kekhawatiran, maka keledai itu akan ditunggangi. Oleh siapa? Oleh Bileam. Kalau keledai ditunggangi oleh Bileam, oleh karena tabiat anjing, tabiat babi, dan ada kekhawatiran, maka keledai ini akan ditunggangi oleh Bileam. Dipakai dalam pembangunan tubuh Babel yang sempurna. Tapi dalam kejahatan dan kenajisan. Ini terus. Kejahatan, kenajisan terus meningkat. Dan kehidupan ini hanya mengarah pada kutukan dan kebinasaan. Ya. Hari Minggu bicara tentang rel. Ada dua rel. Relnya Allah atau relnya setan. Nah kalau keledai ditunggangi oleh Bileam, ya, karena tabiat bangsa kafir, tadi anjing dan babi enggak bisa bertobat, enggak berubah. Dan terus ada kekhawatiran ditunggangi oleh Bileam. Dipakai dalam pembangunan tubuh Babel yang sempurna, tetapi dalam kejahatan dan kenajisan. Ayat dalam Ayat mengatakan kejahatan kenajisan terus sedang meningkat. Hari Minggu saya bicarakan relnya ini terus berjalan. Tapi dipakai untuk pembangunan tubuh Babel yang semua. Arahnya, ujungnya nanti ada di sana. Ya. Jadi kehidupan itu hanya mengarah kepada keutamaan dan kebinasan. Tetapi kalau keledai mau disucikan dari tabiat bangsa kafir itu disucikan, maka kita akan ditunggangi oleh siapa? Ditunggangi oleh Yesus untuk masuk Yerusalem baru. Relnya berjalan dengan dia. Ditunggangi oleh Yesus masuk Yerusalem yang baru ini. Markus 11 ayat 1, 2 dan 7. Markus 11 ayat 1, 2 dan 7. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat
Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi masih mulus, nggak pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Itu perintahnya Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Jadi kalau bangsa kafir yang ditebus, yang digembalakan, dan yang disucikan, itu akan dipakai oleh Yesus dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk menuju kota Yerusalem yang baru. Ya. Jadi kita tinggal pilih mau masuk relnya ditunggangi oleh Bileam, ya, atau mau ditunggangi oleh Yesus, masuk relnya Yesus sampai Yerusalem yang baru. Inilah yang harus kita doakan di hari-hari ini. Kalau bicara tentang pembaharuan, ya, ada 2 macam pembaharuan. Pembaharuan yang pertama lewat baptisan air yang benar. Ya, kita sudah banyak bicara tentang ini. Ya, lewat baptisan air yang benar. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 2 dan 4. Ya, mari kita baca saja. Karena ini saudara, ya, dalam keluarga, ya, untuk bisa mendengarkan ini juga. Roma 6 ayat 2 dan 4. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, mematikan dosa, sudah bertobat, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan air dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ini, ya, jadi syarat baptisan air, mati bagi dosa, sudah bertobat tadi, dan pelaksanaannya kita yang sudah mati terhadap dosa harus dikuburkan, diselamkan di dalam air ini. Ya. Kalau kita melihat di dalam surat Petrus itu, surat 1 Petrus 3 itu, baptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi hasil baptisan air yang benar adalah hidup baru atau lahir baru, ya, yang memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah hati yang taat dengar-dengaran, sehingga menghasilkan hikmat kebijaksanaan. Orang yang bijaksana mendirikan, ya, orang bijaksana taat dengar-dengaran, mendirikan di atas batu, kuat dan teguh. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya, hikmat kebijaksanaan, hikmat oleh taat dengar-dengaran. Ini memberikan perlindungan yang melindungi kita dari hukuman Allah di dalam dunia sampai nanti di neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10, ya, Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul,
dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat yang dari surga. Ibu-ibu kalau sudah pesone tumpul, memotong daging, wah. Tapi kalau sudah diasah, ya, lihat ya, di tukang daging ya, gampang ya, cering-cering. Tapi yang dibutuhkan ya, adalah hikmat. Hikmat yang dari surga itu memberi kita keberhasilan sekalipun di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keterbatasan, dan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Hikmat itu akan memberi kita berhasil. Jadi hati taat, ada hikmat, itulah yang membuat keberhasilan. Ya. Dan pembaruan selain lewat baptisan air yang benar, ya taat, ya. Ada hikmat Allah. Ya. Yang kedua, lewat doa penyembahan. Ya. Lewat doa penyembahan. Ya, jadi untuk mengalami pembaharuan, ya, lahir baru lewat baptisan, tapi juga yang lewat penyembahan. Matius pasal 17 ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi saat itu Yesus membawa 3 murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes, naik ke atas gunung yang tinggi. Mereka menyembah. Di situ Yesus berubah rupa dikatakan. Mereka murid-murid 3 murid itu melihat di depan mata mereka wajahnya berubah bercahaya seperti matahari, pakaiannya bersinar. Pakaiannya menjadi putih dan bersinar terang ini. Jadi yang kedua bicara tentang penyembahan. Doa penyembahan itu proses penyalipan daging supaya kita bisa memandang wajah Yesus yang bersinar-sinar bagaikan matahari. Matahari di sini bicara tentang kasihnya Tuhan. Jadi saat kita menyembah, ya, menyembah Yesus, sinar matahari itu disinarkan Tuhan kepada kita. Ini yang mampu mengubahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, matahari itu bersinar dari dari timur ya, sampai nanti tenggelam di barat. Ya. Matahari bersinar. Ini bukan untuk orang-orang sementara, orang yang benar, orang yang mungkin sudah suci, bukan itu. Tapi matahari yang bicara kasih Allah bersinar untuk setiap orang. Baik itu orang benar, baik itu orang jahat, baik itu orang yang apapun. Matahari bersinar, tidak pandang bulu. Tetapi masih ada yang gak mau terima sinar matahari. Banyak orang, ya, kalau sekarang sedang
dihimbau. Kalau pagi jam 9 lebih, ayo pada keluar. Sinar matahari supaya lebih kuat, lebih sehat. Ya. Supaya kalau lagi di rumah aja nggak keluar-keluar, nanti tambah putih. Ya. Kalau kena sinar matahari paling enggak, ya yang nggak irang teman karena 1 jam aja. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi ada yang enggak mau. Kalau ada sinar matahari, artinya saya bicara tentang memancar ya, memancar sinar matahari. Ada yang enggak mau kena sinar matahari, singitan malah. Singitan terhadap, nanti aku ireng. Bahkan di tengah-tengah siang hari, enggak ada angin, enggak hujan, jalan ya, pakai payung. Ya. Kenapa Mbak pakai payung? Ya ben ora ireng lah. Itu seperti bersembunyi. Ya. Padahal secara rohani kita butuh sinar matahari. Kasihnya Allah yang terpancar dari wajahnya Yesus. Jangan sampai kita singitan. Justru kita mau menyembah, menghadap wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Ini yang akan mengubah kita. Yang akan mengubah kita. Saudara kalau lihat di barat. Ya, saya melihat kalau sudah mulai musim gugur. Ya, matahari sudah kurang, pohon-pohon rontok semua. Sudah masuk musim dingin, ya, sudah rontok. Ya. Pohon tinggal tulang-tulangnya aja. Tapi begitu mulai musim semi, matahari mulai ada lagi, ada keubahan. Mulai ada tunas, mulai ada daun dan lain sebagainya. Sampai nanti musim summer, ya, itu mulai hijau, rumput mulai hijau, daun hijau, pohon-pohon hijau, buah-buahan, ada keubahan. Ya. Jadi di sini ya matahari ini ya, mengubahkan. Saat kita menyembah Yesus, sinar matahari disinar Tuhan kepada kita, ini yang mampu mengubah kita. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Ya, Mazmur 84 ayat yang ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Saya ulang. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi orang yang hidup tidak bercela, ya, dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, kalau di dalam terjemahan lama, saya akan bacakan saja, ya, nggak ada teksnya. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama ayat 12 juga. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai, Tuhan pun akan mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Tiada Ia akan menahan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus dan ikhlas. Ya, tulus dan ikhlas. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi mari hari-hari ini pergunakan sebaik-baiknya. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau ada sinar matahari ya, Tuhan tidak akan menahan kebajikan pada orang yang berjalan dengan tulus hatinya.
Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kalau ada sinar matahari, hasilnya yang pertama, kasih kemurahan Tuhan tadi merupakan perisai. Perisai gunanya apa? Untuk melindungi kita. Melindungi dari apa? Melindungi kita dari panah api si jahat. Ya. Berupa pencobaan. Wah, kayak anak panah. Serang dengan berbagai macam pencobaan. Ya. Dosa. Sampai pada puncaknya dosa. Ya. Tetapi kalau ada sinar matahari, kasih kemurahan Allah merupakan perisai yang melindungi kita tadi dari pencobaan, dari dosa sampai puncak dosa, sehingga kita bisa tetap hidup benar dan suci, tidak terpengaruh. Dan yang kedua, kalau ada sinar matahari, hasilnya kasih dan kemurahan Tuhan itu memelihara kehidupan kita secara ajaib di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Sekarang kita ini sedang menghadapi kesulitan lewat pandemi ini seluruh dunia ini. Tapi kalau ada sinar matahari, hasilnya kasih dan kemurahan itu akan memelihara kita secara ajaib. Kita itu siapa? Ya, orang yang mengasihi Tuhan. Yang sudah ditebus, yang tergembala, yang disucikan. Ya. Yang ada dalam penyandang wajah Yesus. Sehingga sinar matahari terpancar kepada kita. Kalau ada sinar matahari, hasil yang ketiga, kasih kemurahan Tuhan menolong kita untuk menyelesaikan masalah kita sampai masalah yang mustahil. Ya. Sekarang kita menghadapi masalah-masalah. Ya. Mungkin orang katakan mustahil dan sebagainya. Yang penting kita akan dilindungi. Dia menjadi perisai. Ya. Dan juga tetap memelihara kita dalam kesulitan. Dan Tuhan akan menolong. Ya. Kasih kemurahan Tuhan akan menolong. Di saat kita menghadapi masalah, sampai masalah yang mustahil. Dan kasih kemurahan Tuhan yang keempat, membuat semua baik kapan? Pada waktunya, waktu ya Tuhan. Inilah kebajikan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan membuat semua baik pada waktunya. Ini sama dengan kebajikan Tuhan. Dan kalau ada sinar matahari, hasil yang kelima, kasih kemurahan Tuhan mengubahkan kita. Mulai dari tulus hati. Ya. Inilah kemuliaan mengubahkan kita. Sampai saat nanti kita diubah menjadi sama dengan Dia. Mulai dari tulus hati ini. Kalau sudah tulus hati, kita akan diubahkan terus menerus sampai saat Dia datang kembali. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga ya, kita akan terus berjalan pada relnya Allah sampai kota Yerusalem yang baru. Dan kita tidak percuma kalau kita dilahirkan. Ya, sudah ditebus. Bukan seperti Yudas. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya, percuma dilahirkan. Tapi buat kita, mari ikuti gerak firman. Ya, bahkan kita berada relnya Tuhan, jalannya Tuhan, terus kita ikuti sampai maju terus. Maka itu ikutilah, ya, ibadah-ibadah yang ada, ya, karena ini berkaitan terus, berkesinambungan, ya, seperti ada lokomotif yang menarik
gandengan-gandengan yang di belakangnya, kereta-kereta yang di belakangnya, sampai terus menuju kepada tujuan terakhir, kota Yerusalem yang baru. Banyak berdoa. Ya. Sidang jemaat yang ada di rumah, pergunakan waktu kesempatan yang baik sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita akan pujikan satu pujian, bukan dengan barang fana kau membayar dosa.
kembali. Saya undang sidang jemaat dimanapun Anda berada. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan untuk masuk dalam perjamuan roti dan anggur. Segala tubuh dan darah Tuhan siapkan. Berarti lagi hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, katakan kembali dengan iman. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami berterima kasih Tuhan. Engkau kembali mengarahkan kami untuk kami masuk dalam jalur-Mu Tuhan. Sehingga Bapa dalam surga, saatnya nanti kami boleh sampai di kota Yerusalem yang baru Tuhan. Untuk itu Bapa, apa yang sudah kami dengar malam hari ini, mungkin ada yang belum sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau lihat satu persatu sidang jemaat-Mu. Mereka juga datang kepadamu secara pribadi. Sebelum makan minum tubuh darah-Mu Tuhan. Engkau melihat satu persatu kekurangan kelemahan dosa yang masih ada pada. Ampuni Tuhan. Supaya kami saat makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat. Ada kuasa daripada Engkau atas kehidupan kami. Bagaikan sinar matahari yang menyinar dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu mari Bapa dalam surga, kalaupun didapati Engkau ampuni kekurangan kelemahan dosa yang masih ada pada kami. Sehingga kami saat ini layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Lewat perjamuan suci ini. Sehingga firman bersama dengan korban yang akan mampu Bapa di dalam surga melepaskan segala apa yang masih tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yalah Engkau akan tolong layakkan kami untuk makan minum tubuh dan darah. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang kami boleh terima di dalam perjamuan ini. Dan bubuhkan kuasa di dalamnya Tuhan. Dan bubuhkan berkat di dalamnya. Kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita pegang tubuh Tuhan. Di tangan kanan. Kita akan letakkan tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua sudah memegang tubuh Tuhan, tangan kanan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan
dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang dipecah-pecahkan untuk membawa kita yang begitu banyak sebagai anggota tubuh untuk menjadi satu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan yang ada darah Yesus. Di tangan kanan kita tinggikan dari kepala kita. Darah yang sama. Dalamnya ada kuasa untuk menyucikan. Dalam darahnya yang mahal ini ada kuasa untuk menolong kita. Di dalam darahnya ini ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Bagi sidang jemaat yang ada sakit dalam tubuh jasmani, jamah bagian yang sakit. Kalau tidak bisa menjangkau, letakkan tangan kiri depan dada. Darah ini akan tetap berkuasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita berucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya. Bahkan sinar matahari. Haleluya Yesus. Bapak Andi akan berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Syukur. haleluya, Terima Yesus. kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai Terima kasih. detik hari ini Tuhan. Kemurahan-Mu Ya, Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kami. Kami masih dapat menikmati berkat firman pengajaran yang benar Tuhan. Di mana Tuhan kami harus mengalami pembaharuan. Kuasa lahir baru melalui darah dan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk menikmati berkat keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui korban-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang mampu menebus segala dosa dan kelemahan kami, sehingga dosa-dosa yang lama telah kami kuburkan bersama kehidupan yang lama, sehingga kami memiliki kesempatan untuk hidup baru, hidup mendapatkan roh yang daripada Engkau, sehingga kami dapat mengutamakan ibadah, selalu mencari akan kerajaan surga, yaitu perkara-perkara yang di atas, sehingga oh haleluya, setiap hamba-Mu, setiap pelayan-Mu, setiap oh haleluya sidang jemaat-Mu mendapatkan kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Berikan kesempatan kepada kami sehingga kemurahan ini benar-benar terjadi Tuhan. Walaupun kami mengenal Engkau sudah lama ataupun mengenal Engkau malam hari yang masih baru Tuhan, kesempatan kemurahan ini berlaku bagi kami agar kami mendapatkan keselamatan dan bisa masuk oh haleluya ke dalam Yerusalem yang baru, kota yang kami idamkan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesetiaan dalam penggembalaan di tempat gereja ini. Walaupun secara fisik Tuhan kami masih terganggu situasi COVID-19, namun secara rohani firman-Mu bisa hadir, firman-Mu menjangkau setiap pribadi, Amin. firman-Mu Haleluya. memberikan kepuasan kehadap kami, Haleluya. sehingga memberikan haleluya rasa damai sejahtera-Mu, sehingga kami terbebas dari rasa khawatir apa yang kami makan, apa yang kami minum, yang kami pakai. Namun Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang kami butuhkan, teristimewa berkat damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berfirman Tuhan. Pakai lebih lanjut hamba-Mu dalam pelayanan ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hamba-Mu dipakai oleh Engkau Tuhan, mampu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mendapatkan hikmat serta marifat yang dari surga, sehingga haleluya, hamba-Mu dipakai semakin luar biasa Tuhan, menjawab setiap tantangan kehidupan kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, lanjut usia Tuhan. Segala sakit penyakit jauhkan Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Engkau. Ya, Yesus. Seperti Engkau Tuhan, sinar matahari tetap memancar kepada siapapun Tuhan. Terima kasih Ya. Bapa, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, agar mampu bertumbuh dan dapat Ya. melakukannya Tuhan. Kuasa Terima urapan, kasih urapan. Tuhan, terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur malam hari ini, kesempatan yang indah bagi kami Engkau tetap berikan. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh hidup nikah sidang jemaat, keluarga-keluarga daripada sidang-Mu Tuhan, supaya mereka dalam keluarga masing-masing, dalam satu kesatuan Tuhan, mereka boleh menikmati ibadah yang ada Tuhan dengan setia, dan mereka boleh disatukan oleh Engkau oleh karena firman pengajaran-Mu, sehingga kesempatan-kesempatan ini di mana masih ibadah secara online Tuhan, Engkau akan tolong kesempatan yang baik. Turunkan hadirat-Mu, urapan-Mu di tengah-tengah masing-masing keluarga, sehingga mereka ada kuasa-Mu Tuhan. Satu hal yang indah, rencana yang indah di balik semua ini Tuhan, untuk membawa kehidupan sidang-Mu semakin hari dan tetap masuk dalam relnya Engkau Tuhan. Sampai kota Yerusalem yang baru, yang masih ada di dalam rel yang lama, Engkau akan tolong Tuhan, saatnya untuk berpindah masuk dalam relnya Allah. Terima kasih, ada kelahiran baru, ada perubahan hidup yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami juga berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau akan menjamah mereka Tuhan. Terima kasih. Baik yang ada di rumah, baik yang ada Bapak di rumah sakit mungkin ada, Engkau juga akan tolong. Lepaskan apa yang menyebabkan sakit penyakit. Yang ada dalam pemulihan, Engkau juga akan segera memulihkan kembali secara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa sekali lagi untuk bangsa negara ini dan semua pimpinan-pimpinan dalam negara ini sampai yang ke bawah. Berikan hikmat daripada Engkau Tuhan untuk mereka bisa bersama-sama memberikan satu arahan hikmat daripada Engkau untuk mengatur supaya semua ini bisa kembali lagi menjadi aman Tuhan. Tidak ada penularan oleh karena virus ini yang berkelanjutan, tapi Engkau sendiri yang akan menolong lewat hikmat daripada Engkau. Mereka boleh membawa aturan-aturan yang ada, juga masyarakat yang ada, supaya kami semua bisa belajar taat dan dengar-dengaran kepada setiap himbauan yang ada. Jauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang menyusahkan baik diri sendiri atau orang lain. Tuhan, terima kasih. Ampuni kekurangan segala dosa yang ada pada kami semua, khususnya Mojokerto juga, dan
baik kota kabupaten, Engkau akan juga memberikan satu perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk persembahan syukur yang sudah jemaat salurkan kepada transfer yang tepat. Engkau memberkati, sudah memberkati mereka mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perhatian daripada sidang jemaat-Mu juga, untuk diakonia juga demikian, karena banyak ya sidang jemaat pun yang lain membutuhkan Tuhan uluran tangan ini bagi yang bisa memberikan Engkau diakonia. Engkau juga akan memberkati mereka yang sudah memberikan, juga Engkau memberkati mereka. Demikian perpuluhan membuktikan kami sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau semakin memberkati kami semua sekalipun ibadah ini secara online. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari ini, dan sebentar pelayan-pelayan-Mu akan pulang, baik ada yang dalam kota, ada yang keluar kota. Engkau sertai dalam perjalanan mereka, supaya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang untuk sidang jemaat dimanapun berada, biarlah damai sejahtera dan kasih karunia tetap ada dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang sudah mengasihi kita, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang ya, tanggal 21 untuk masuk ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga, sehingga kita ada dalam kesatuan ibadah dimanapun saudara berada. Sekali lagi Tuhan memberkati sampai yang akan datang.